hari masih pagi, terus sudah kenyang kan? Jadi kita tinggal menerima transfer ilmu lagi yang bakal kita jemput dari guru ya. Sekarang siapkan buat kedua kelas. Langsung doa dipimpin. Siap gerak. Salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekarang step dulu ya. Selovita, Naila, Sri Lestari, Hadir Bu. Ayu, Olivia, Hadir Bu. Yulia Azhara, Melani, Atika, Tania, Sally, Raffi, Fazian, Ilham, Emrido, Gusti Ramadhani, Rizky Aditya, Rika, Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, ya sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada pagi ini, ya terlebih dahulu Ibu memberi semangat kepada kalian, ya memberi semangat supaya kamu itu nanti di dalam belajar, di dalam ujian. Kita sebentar lagi mau ujian kan? Ya. Desember kita udah mulai ujian. Ya. Kalian menginginkan apa setelah ujian? Menginginkan nilai kamu baik, sangat baik, apa kurang? Baik. Sangat baik, sangat baik. Nah, kalau kamu menginginkan nilai yang sangat baik, ya yang ingin kamu dapatkan di dalam rapor kamu, caranya bagaimana? Belajar. Praktik. Ya. Berarti kalian tuh harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapat nilai. Mungkin yang semester kenaikan kelas kemarin nilainya misalnya ada yang 7, ada yang 75. Nah, nilai yang 75 itu usahakan semester ini dirubah. Kamu robah. Seperti apa merubahnya? Dengan belajar. Ya, dengan belajar yang giat. Ya, supaya yang nilai 75 akan menjadi 80 atau 90.
sangat baik. Ya. Nah, karena yang menentukan nilai itu kamu sendiri. Baik buruknya nilai yang akan kamu terima di hasil ujian nanti itu tergantung dengan kalian. Ya, kalian. Nah, justru kamu harus lihat, belajar. Di mana kekurangan kamu, di mana letak kekurangan kamu. Oh, koreksi diri. Oh, kekurangan aku dalam belajar bidang studi ini, sini aku kurangnya. Nah, tingkatkan oleh kamu. Misalnya di segi IPA, bahasa Inggris nilainya rendah. Nah, kamu tingkatkan. Giat kamu belajar. Ya. Karena masa depan kamu ada di tangan kamu. Ya, bukan di tangan ibu guru masa depan kamu. Di tangan kamu sendiri. Betul? Di tangan kamu sendiri. Apabila kamu mungkin, oh saya ke depannya mau ini, mau masuk SMA ini titian teras. Nah, gimana caranya? Nilai masuk ke situ tuh nilainya sangat baik, sangat memuaskan. Kalau nilai itu tidak memuaskan, tidak bisa masuk ke situ. Yang masuk ke SMA titian teras tuh orangnya nilai yang berbobot. Ya? Nah, jadi ibu harap kalian tuh harus tekun belajar, harus rajin belajar. Ya? Rajin belajar. Untuk mempersiapkan, apalagi mempersiapkan ujian, semua bidang studi yang dipelajari di sekolah ini, ya, kamu pelajari semaksimal mungkin agar kamu nanti mendapat hasil yang lebih baik, yang memuaskan. Nah, setelah terima rapor nanti, alhamdulillah raporku bagus. Aku dapat ranking yang pada awalnya aku tidak pernah dapat ranking. Sekarang aku udah dapat ranking. Berarti ada peningkatan dalam belajar kalian, ya? Ada peningkatan. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang hari ini, yaitu perkembangan ekonomi masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Ya. Coba Ibu mengenai pelajaran kita dua hari yang lewat, ya, 2 hari yang lalu itu aktivitas masyarakat pada masa Hindu-Buddha, ya. Jadi coba siapa yang masih ingat bagaimana pengaruh Hindu-Buddha pada sistem keagamaan pemerintahan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang masih ingat dari penjelasan yang minggu kemarin? Ya, Selo, coba dibaca, Selo. Pada bidang pemerintahan, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan kedudukan kepada suku digantikan oleh raja. Seperti halnya di India, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Oh itu. Ya sudah. Selesai ya. Berarti belajar kan? Belajar. Ingat dia. Apa yang dipelajari hari Selasa kemarin masih ingat? Ya? Nah itu. Jadi kedepannya juga seperti itu. Di sini kita lihat, ya kita pindah dulu laptopnya. Materi hari ini mengenai perkembangan ekonomi masyarakat pada masa Hindu-Buddha, ya, pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, nah, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan pada masa Hindu-Buddha? Ya, kegiatan ekonomi apa yang dilaksanakan pada masa Hindu-Buddha? Mata pencarian masyarakat pada masa Hindu-Buddha itu untuk memenuhi kebutuhannya adalah sebagai yang pertama sebagai pegawai kerajaan.
pegawai kerajaan, petani, pengrajin, ya, pedagang, jadi nelayan, dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian mata pencarian nelayan. Nelayan secara kajian, ya, secara kajian etnologi terdapat dua kelompok masyarakat, ya, terdapat dua kelompok masyarakat nelayan yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, yaitu, ya, yang pertama adalah kelompok pertama merupakan nelayan pesisir yang melakukan pekerjaan di laut bebas untuk mencari ikan dan mengangkut barang. Ya. Nah, itu nelayan, bukan nelayan. Secara kajian, ya, secara kajian etnologi terdapat dua kelompok. Yang pertama, kelompoknya masyarakat nelayan ini masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, peran dan fungsi yang berbeda. Yaitu kelompok satu atau kelompok pertama merupakan nelayan pesisir yang melakukan pekerjaan di laut, ya, bebas untuk mencari ikan, mengangkut barang, ya. Nah, itu tugasnya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua ini nelayan muara yang berprofesi sebagai tukang satang atau tambang, ya, satang atau tambang. Ada tuh misalnya nelayan yang menggunakan perahu. Kalau pakai perahu itu nelayan, ya, pada zaman dulu belum ada kapal-kapal yang kapal besar seperti sekarang ini, ya, sama kapal mega, cuma kapal seadanya. Kapal ada. Apa kegunaan kapal tersebut? Ya, kegunaan kapal tersebut untuk mengangkut barang atau rempah-rempah yang dibawa dari misalnya dari daerah Cina masuk ke Indonesia, dari Indonesia ke Cina, ke Tiongkok, ya, membawa barang, ya. Kemudian tugas dari nelayan ini sebagai tukang satang atau tambang. Nah, satang, kamu tahu satang? Tahu? Kan ada nelayan yang mempunyai perahu layar. Kamu pernah nggak lihat gambar perahu layar? Pernah? Seperti apa? Nih, perahu layar. Nah, seperti ini. Ya, perahu ini yang digunakan oleh nelayan untuk mengangkat, ya, mengangkat ikan, mengangkut barang, membawa orang. Karena pada zaman Hindu-Buddha dulu, ya, alat transportasi ini tidak banyak. Ya, belum ada ya, mobil belum ada, kereta api belum ada, ya, pesawat belum ada. Belum ada zaman dulu, ya. Yang ada pada zaman dulu itu kapal layar, ya, kapal layar, kemudian gerobak sapi, ya, perahu, rakit dari bambu. Nah, itu sebagai alat transportasi pada masa lalu, ya. Nah, kalian tahu nggak? Rakit bambu seperti apa? Tuh. Pernah lihat rakit bambu? Pernah. Seperti apa rakit bambu? Ya, rakit bambu. Rakit bambu itu bisa digunakan oleh para nelayan, ya, untuk menyeberang, misalnya mengangkut, misalnya mau menuju ke seberang sana, bisa digunakan melalui rakit tersebut, ya, bisa memakai perahu juga, ya. Nah, apa bedanya, Bu? Kalau zaman dulu, transportasi zaman dulu dengan zaman sekarang, tentu jauh bedanya, ya, tentu jauh beda.
pada umumnya bermacam-macam. Ada bentuk motor, ada sepeda. Sepeda kan masih ada ya. Ada mobil, ya, alat transportasi. Ada kereta api, ada pesawat, ada kapal laut, ya. Nah, banyak ragam dan macam alat transportasi sekarang. Tapi bersyukurlah kita masih berada lahir di zaman yang modern seperti sekarang. Dunia sudah maju, negara sudah maju, kita tidak kekurangan apapun. Mau sekolah, contohnya aja kalian. Kalian sekolah pakai apa nih, Sri? Sri kuliah sekolah naik apa? Pakai motor sendiri. Nah, kalau pada zaman dulu tidak ada yang pergi mencari pendidikan, pergi belajar yang bawa motor sendiri, itu tidak ada. Motor pun belum ada dulu. Ya, belum ketemu. Jadi beruntunglah kalian. Beruntung sekarang ya. Nah, kemudian tugas nelayan untuk apa, Bu? Tugas nelayan. Tugas nelayan ini tujuannya adalah pergi mencari atau menangkap ikan. Kemudian ikan yang dihasilkan tadi bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bisa juga untuk diproduksi. Ya, bisa diproduksi. Misalnya antar kota, antar provinsi. Ya. Nah, yang menerima, yang membeli itu siapa? Siapa namanya? Produsen. Orang yang membutuhkan barang tersebut, itu namanya produsen. Ya, produsen. Selanjutnya, tukang tambang. Tukang tambang selain nelayan juga ditemukan profesi sebagai tukang tambang di sepanjang aliran sungai. Banyak tukang tambang yang ditemukan di sepanjang Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Ya, tukang tambang yang dimaksud adalah profesi untuk mengantar seseorang menyeberang sungai menggunakan rakitan bambu yang kemudian didayung. Nah, seperti misalnya orang minta mau menyeberang, mau mengantar seseorang untuk menyeberang pada zaman dulu itu menggunakan perahu dengan dayung. Dayung, ada dayungnya tuh. Dayung untuk menyeberang sungai tadi. Dari seberang sini mungkin sekitar 3 kilo atau 1 kilo lebarnya sungai. Nanti memakai perahu, ya, pakai perahu untuk menyeberang sungai. Orang yang minta diseberangi dengan menggunakan perahu dayung, ya. Paham kalian? Kemudian pengrajin tembikar, ya. Pengrajin tembikar ini adalah salah satu pengrajin tembikar yang cukup tua usianya. Ditemukan di desa Tandowulan, ya. Ditemukan di desa Tandowulan, kemudian Jombang. Pembuat tembikar secara turun-temurun adalah perempuan, ya. Perempuan, sementara laki-laki membantu untuk mengambil tanah dan membakar tembikar yang sudah jadi. Setiap perempuan membuat tembikar dengan jenis yang berbeda-beda. Misalnya ada yang khusus membuat anglo atau cobek, ya. Tetapi juga ada yang membuat padasan atau gentong, ya.
dibuat namun namanya alat-alat rumah tangga yang digunakan sehari-hari seperti anglong, cobek, ya, gentong, padasan, pot, dan lain-lain. Nah, kalian bisa melihat di sini. Karena proyektor kita rusak, kita lihat di laptop aja, ya. Nah, ini pengrajin, ya. Pengrajin tembikar tadi usianya sangat tua. Tembikar ini yang mengerjakan atau yang membuat tembikar ini adalah turun-temurun. Dia seorang wanita, ya. Akan tetapi dibantu oleh laki-laki untuk mengambil tanah, ya, untuk dijadikan tembikar tersebut, kemudian membakarnya, itu tugas laki-laki. Yang membuatnya adalah perempuan. Nah, kamu lihat gambarnya seperti ini, ya. Kalau bahasa kita apa namanya nih? Apa namanya nih? Alat apa namanya? Guci ya? Nah, guci kayaknya seperti guci, ya, yang dibuat. Guci ini kadang-kadang kalau yang dibuat dari keramik itu bisa dijadikan sebagai pajangan di dalam ruang tamu. Sebagai pajangan di ruang tamu di dalam rumah, ya. Bisa berupa guci, pot bunga, apalagi piring, ya. Nah, itu kalau yang terbuat dari bukan dari keramik. Kalau yang terbuat dari tanah ada namanya itu, bisa dibuat dari asbaroko, terbuat asbaroko. Terus guci yang terbuat dari tanah. Kemudian bentuk teko air tuh, yang dibuat dari tanah kan, dimasukkan air minum, bisa juga, ya, itu. Nah, itu kegunaan keahlian dari pengrajin tembikar tersebut, ya. Itu hasilnya yang dapat dia jual, ya. Hasil dari penjualan tersebut bisa untuk menambahkan kebutuhan, untuk membeli kebutuhan, ya, kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, pedagang, ya, pedagang. Jalur sungai, pedagang ini, ya. Pedagang jalur sungai memiliki peranan yang besar, ya, peranan yang besar dalam perdagangan. Ada beberapa sungai yang cukup terkenal dengan perdagangannya adalah di daerah aliran Sungai Das, ya, aliran Sungai Das, Bengawan Solo, ya, Sungai Das di Bengawan Solo. Kemudian Jawa Tengah dan Das ini berumur Sumatera Utara. Sampai saat ini Bengawan Solo masih menjadi urat nadi, ya, masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, ya, kehidupan masyarakat. Bengawan Solo ini, Sungai Bengawan Solo masih menjadi urat nadi masyarakat, ya. Kemudian salah satu tempat tambang dari masa Mataram kuno yaitu di Desa Parahuan yang sekarang menjadi Desa Jatirejo, ya, yang menjadi Desa Jatirejo. Jelas kan, ya? Ngerti? Nah, ini alat tempat transportasi perdagangan pada masa Hindu-Buddha, ya. Alat transportasinya dapat kita lihat. Ini yang namanya perahu layar.
ini bentuknya. Kemudian apa lagi? Ada kapal laut. Nah, ini kapal laut. Modelnya seperti ini. Ya. Nah, ini kuda. Ya. Kuda yang ada gerobaknya di belakang, bisa membawa orang, mengangkut orang. Misalnya dari rumah mau ke pasar, bisa naik kuda. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada motor, belum ada mobil. Mau pasar, ya, mau pergi misalnya mau menunjukkan tempat sesuatu tempat. Nah, kita naik gerobak sapi, ya, kuda. Lanjut, ada jembatan untuk menyeberang. Kemudian ini ada gerobak sapi nih. Nah, gerobak sapi ini seperti ini ya, bisa mengangkut barang, mengangkut orang, ya. Nah, itu kegunaan dari gerobak sapi tersebut sebagai alat transportasi pada masa Hindu-Buddha. Kemudian pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada Indonesia. Ya, pengaruhnya yang pertama adalah sistem keagamaan. Ya. Bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama adalah sistem keagamaan. Ya, sistem keagamaan ini tersebarnya keyakinan agama Hindu dan Buddha dari orang India singgah di Indonesia. Kemudian banyak orang Indonesia Nusantara yang beralih ya dari keyakinan tradisional ya menjadi keyakinan Hindu-Buddha. Berarti dari sistem ini, sistem keagamaan ini banyak orang Indonesia atau Nusantara yang beralih keyakinan memeluk agama Buddha. Memeluk agama Buddha ya pada saat itu. Kemudian yang kedua, pemerintahan. Ya, yang kedua adalah pemerintahan. Berdirinya kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama yaitu adalah Kutai. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan yang dipimpin yang pemimpinnya tertinggi adalah raja yang tahtanya diwariskan bukan lagi kepada suku. Ya. Nah, ini pemimpin pemerintahan nih. Ya. Berdirinya kerajaan itu bercorak Hindu-Buddha pertama yaitu adalah Kutai. Kemudian awalnya ini sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan adalah pemimpinnya siapa? Yang tertinggi adalah raja yang tahtanya diwariskan. Tahtanya diwariskan bukan lagi kepala suku, mencari orang yang memimpin yang tinggi pemimpinannya. Ya, bukan kepala suku lagi, tahta lagi yang memimpinnya. Ya. Lanjut sosial. Ya. Yang C sosial. Adanya pembagian kasta atau kelas sosial. Kasta tertinggi adalah kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Timbulnya aturan masyarakat atas adanya kasta. Misalnya kasta rendah harus selalu hormat pada kasta di atasnya. Ya. Biasanya contohnya adalah tidak boleh duduk sejajar. Kalau kasta kita rendah, tidak sederajat, tidak sama tinggi, berarti duduk pun kita tidak boleh sama. Bu, misi ya.
Itu yang D-nya. Agama Hindu ya dan Buddha ini banyak berkembang, banyak memberikan agama Hindu membawa pengaruh dalam bidang ekonomi, yaitu dengan adanya jalur perdagangan yang ramai hingga muncul pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Ya, itu yang D-nya. Kemudian yang E, seni budaya. Ya, seni budaya. Adanya agama Hindu, Buddha banyak yang memberikan bukti, ya, bukti peninggalan berupa karya ya, seni dan budaya. Misalnya seni arsitektur yang dibuktikan dari bangunan berupa candi, ya. Apalagi Seni pahat. seni pahat, apalagi Patung. patung, apalagi arca dan relief, ya, itu ya, seni budaya peninggalan pada masa kerajaan Hindu Buddha, ya. Nah, yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati, ya, peninggalan pada zaman itu. Ibu rasa dari materi yang Ibu sampaikan, ya, dari yang Ibu sampaikan pagi ini, mungkin sudah selesai. Kita lanjutkan lagi dengan diskusi, ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Tolong dibentukkan kelompoknya masing-masing. Ini kan ada 4 kelompok. Tolong dibentuk kelompok. Iya. Dari sekarang loh. Iya, dari sekarang. Dari hasil video yang kita lihat di laptop tadi, karena fokus kita rusak, ya, macet. Kalian silakan membahas, diskusi, ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Dari materi tadi, ya, yang kalian diskusikan,
dikerjakan tugasnya, kemudian nanti dipresentasikan. Iya. Aduh. Tulis rapi-rapi ya. Kerja sama. Tulis rapi-rapi ya. Kerjakan, diskusi dulu hasil dari pelajaran itu hari ini. hubungan dagang antara Indonesia dan India, Cina pun berkembang. Pada saat ini ada tiga produksi dua distribusi tiga konsumsi.
penggunaan kain untuk akan disebutkan menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Belajar sebagai upaya meningkatkan ilmu pengetahuan. Setiap barang memiliki nilai guna. Cara membuat mainan anak-anak dari barang bekas. Hasil kerajinan dari barang bekas. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna
Sudah kalian? Sudah? Sudah semuanya? Oh, setelah selesai kamu diskusi, harus kamu presentasikan hasil dari diskusi kelompok kamu, ya. Dari empat kelompok dibaca hasil diskusinya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum. Tegak dulu ya. Berdiri ya, baca hasil diskusinya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab hasil diskusi kami. Pada usaha pada saat ini ada 3, yaitu 1 produksi, 2 distribusi, 3 konsumsi. Pada masa Hindu yaitu 1 pegawai kerajaan, 2 pedagang, 3 pengrajin. 2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan 4 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi, yakni 5,01%. 3. Yang menjadi pengatur adalah pemerintah. 4. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 2 lagi baca hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
berdasarkan hasil diskusi kami. Awalnya pedagang dari India yang singgah di Indonesia membawa barang seperti berbagai jenis rempah-rempah seperti lada dan cengkeh serta hasil-hasil kerajinan dan berbagai jenis binatang khas dan unik ke Cina. Seiring dengan perkembangan pedagang internasional, hubungan dagang antara Indonesia, India, Cina pun berkembang. 2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan 4 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,1%. 3. Yang menjadi pengatur adalah pemerintah. 4. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3 hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Pada saat ini ada 3. Pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Pada masa Hindu-Buddha yaitu 1. Pegawai kerajaan, 2. Pedagang, dan 3. pengrajin. 2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkuat pada triwulan 4 2003. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tercatat kuat tinggi yakni 5,1%. 3. Yang menjadi pengatur adalah pemerintah. 4. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok 4 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pada awalnya perdagangan dari India yang singgah di Indonesia membawa barang seperti berbagai jenis rempah seperti lada, cengkeh, serta hasil kerajinan dan berbagai jenis binatang khas dan unik ke Cina. Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, hubungan dagang antar Indonesia, India, Cina pun berkembang. Ekonomi pada saat ini pada 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. 2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap kuat pada triwulan 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01%. 3. Yang menjadi pengatur adalah pemerintah. 4. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian sudah selesai mempresentasikan hasil dari diskusi kalian setiap kelompok. Nah, untuk sesi yang berikutnya ya adalah tanya jawab antar kelompok. Ya, silakan kelompok mana yang mau bertanya kepada kelompok yang mana gitu. Ya, 1 pertanyaan. Kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok berapa? Baiklah, kami akan Yang lain tak berdiri. Coba ayo. Tak terdiam terus. Duduk. Giliran ya. Duduk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1
akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat pada saat ini dan masa Hindu, Buddha, dan Islam? Jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada saat ini ada 3. 1 produksi dan 2 distribusi, 3 konsumsi. Pada masa Hindu Buddha yaitu 1 pegawai kerajaan, 2 perdagangan, 3 pengrajin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 3 mau bertanya kemana? Ke kelompok mana? Kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Yuk kelompok 4 siap. Siap. Assalamualaikum. Ya, giliran yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan ke kelompok 4 tentang berdasarkan materi di atas, siapakah yang menjadi pengatur jalan yang perekonomian masyarakat Indonesia? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang menjadi pengatur adalah pemerintahan. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali jawabannya ya. Lanjut. Kelompok 2 mau bertanya kemana? Kata 4 mau bertanya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perekonomian masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, 2. Sudah bertanya? Sudah ditanya? Nah, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 4? Kelompok 4. Ya, silakan. Bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat pada saat ini dan masa Hindu, Buddha, dan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat pada saat ini dan masa Hindu, Buddha, dan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Awalnya pedagang dari India yang singgah di Indonesia membawa barang seperti berbagai jenis rempah-rempah seperti lada dan cengkeh serta hasil-hasil kerajinan dan berbagai jenis kulit binatang khas dan kulit ke Cina. Seiring dengan perkembangan pedagang internasional, hubungan dengan antara Indonesia, India, Cina pun berkembang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diskusinya sudah selesai, kemudian tanya jawabnya sudah selesai. Jadi kumpulkan LKPD-nya.
Kumpulkan hasil diskusinya ke depan. Sudah semua dari kumpul? Sudah ya. Nah, sekarang ya kita simpulkan dari materi yang kita bahas tadi yang dari diskusi kita mengenai kegiatan ekonomi apa yang kita lakukan pada masa saat Hindu Buddha, ya. Kata kalian masyarakat pada masa Hindu Buddha untuk metode kebutuhannya adalah sebagai pegawai, ya, pegawai kerajaan, petani, ya, pengrajin, pedagang, nelayan dan lain-lainnya. Ya, itu dari hasil kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi. Kemudian selanjutnya, ya, kita akan mengerjakan tugas lagi. Ada soal, ya, tes formatif namanya, ya. Soalnya ini per individu, ya. Kerjakan per individu soalnya. Saya akan membagikan, ya, soal. Kerjakan masing-masing. Ya, silakan kerja soalnya, Nak.
Tadi ada bukunya aku. Mana ada? Apa dijadikan dulu?
Yang sudah kumpulkan. Sudah semuanya? Sudah ya? Sudah Rizky? Belum, masih ada satu. Oke, sudah. Ada sampai besok ada yang mau keluar. Kalau saya ada dulu mau keluar. Lanjut. Ya ya, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan kita ya, diskusi, tanya jawab ya, informatif ya, yang kalian cari jawabannya dulu semuanya sudah terlaksana, sudah baik ya. Demikianlah ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya, pada hari ini semoga yang Ibu sampaikan materi pada hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.